teman-teman kelas Joshua Super Kids GBI Curug, bagaimana kabarnya? Cici berdoa teman-teman tetap senantiasa bersuka cita dan semangat walaupun masih di rumah aja ya. Nah, hari ini kita akan kembali beribadah secara online. Gak kerasa teman-teman, kita sudah masuk di bulan yang ketiga tahun 2021. Nah, di bulan Maret ini tema ibadah kita adalah Life is a Worship. Jadi sejatinya ibadah atau menyembah Tuhan tidak hanya ada di dalam gedung gereja, tapi ibadah yang sejati, penyembahan yang sejati adalah tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita siapkan hati untuk beribadah bersama-sama. Namun sebelum itu, Cici mengundang teman-teman untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali beribadah secara online. Tuhan, mari ajar kami untuk memahami isi hati-Mu. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Walaupun kami di rumah, tapi kami bisa tetap bersekutu dan intim dengan Engkau, memuji dan menyembah Engkau, serta belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan sepanjang ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik kelas Joshua yang ada di rumah. Selamat siang semuanya. Kak Joan berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, kondisi di mana kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Terlebih lagi kita mau sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, bahwa kami Tuhan lebih lagi untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami telah menyembah-Mu Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu. Kau yang terus perlengkapi hidup kami Tuhan, pakai hidup kami untuk terus melangkah bersama dengan Kau ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau yang memberkati Tuhan buat pembicara, buat Koko maupun cuci kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan dan rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang berkati Tuhan dan tuntun di waktu kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam generasi Joshua, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam ibadah online. Tetap semangat ya, walaupun ibadah kita masih online. Kita percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruangan, bahkan tidak dibatasi oleh jarak dimanapun kita berada. Sebelum mulai, mari kita mau berdoa supaya Tuhan senang dengan doa-doa kita. Jangan ada yang pergi ya. Kita mau berdoa. Ya, ada yang tanya tuh, kenapa sih Cici masih berdoa? Ntar ya Cici jawab. Doa, jawab pertanyaan nanti Cici jawab. Sekarang kita mau berdoa dulu. Ya, berikan sikap yang baik, sikap yang manis supaya Tuhan senang dengan sikap kita karena kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami, agar firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, Kau mau urapi hamba-Mu,
Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa, agar setiap kata-kata yang keluar itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah berdoa ya. Sekarang Cici mau jawab nih pertanyaannya. Kenapa Ci mesti berdoa sama Tuhan? Ya, sebelum menjawab pertanyaan, kita mesti tahu dulu apa itu sifat Tuhan. Ya, sifat Tuhan itu Tuhan Maha Tahu. Terus Tuhan itu Maha Hadir. Terus Tuhan itu Maha Kuasa. Ya. Jadi apakah Tuhan tidak tahu karena kita harus berdoa? Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tapi Tuhan mau supaya kita ada hubungan dengan Tuhan melalui doa kita. Coba kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 26. Kita baca ya. Sama-sama kita buka Yesaya 43 ayat 26. Mana nih Yesaya 43? Yuk, udah ketemu belum? Kayaknya udah lama gak baca Alkitab ya, gak buka-buka ya. Kita sama-sama ya, kita baca ya. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ya. Sekali lagi, kata Tuhan, ingatkanlah aku. Akunya itu A-nya huruf besar, berarti bukan aku kita. Akunya adalah Tuhan. Kenapa Tuhan minta diingatkan? Ya. Kenapa? Apakah Tuhan lupa? Tidak. Tuhan tidak lupa. Apakah Tuhan udah memorinya udah penuh? Bisa lupa? Tidak. Tuhan tidak lupa, tapi Tuhan mau supaya kita ada hubungan dengan Dia. Ya, karena berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita berdoa berarti kita sedang berbicara, sedang ngobrol dengan Tuhan, ya. Jadi doa adalah bentuk komunikasi orang percaya kepada Allah. Ya. Melalui doa kita menjaga kehangatan hubungan kita dengan Allah, serta lebih memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Ya. Jadi kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi maksud Allah dalam hidup kita. Artinya kita harus selalu berdoa untuk membentuk hubungan yang kokoh, yang erat, ya, kepada Allah. Ya, jadi kalau kita sudah mempunyai hubungan yang kokoh, yang erat dengan Tuhan, Tuhan senang. Karena Tuhan selalu disapa, Tuhan selalu diingatkan dengan doa-doa kita, ya. Ada beberapa alasan kenapa kita harus berdoa, ya. Di sini bertekunlah dalam doa dan dalam berjaga-jaga sambil mengucap syukur, ya. Ada di Kolose 4 ayat 2. Mari kita buka Kolose 4 ayat 2. Anak-anak siapkan catatannya. Mungkin hari ini Cici agak banyak catatan ayat-ayat Alkitab, ya. Udah siap ya? Cici tunggu. Kolose 4 ayat 2. Supaya apa yang Cici katakan itu benar-benar ada di dalam Alkitab. Ya. Udah ketemu? Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya. Satu, yang pertama alasan mengapa kita berdoa, ya. Bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, ya. Ada lagi alasan apa kita mesti berdoa, ya? Karena iblis, karena adanya iblis.
Dan doa adalah salah satu cara yang dipilih Allah untuk melawan si iblis. Kita baca di Efesus 6 ayat 12 dan 13. Efesus 6 ayat 12 dan 13. Yuk kita buka lagi di Efesus 6. Dapat? Cici bacain, anak-anak baca juga ya. Efesus 6 ayat 12 dan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, tuh dia bilang apa? Si iblis selalu menggoda kita ya. Jadi kita harus siap-siap dengan persenjataan Allah ya. Itu alasannya kita harus berdoa. Karena adanya iblis, dan hanya doa adalah salah satu cara Allah untuk melawan si iblis ya. Yang selanjutnya, kenapa kita harus berdoa ya? Karena doa adalah cara Allah yang berikan kepada kita untuk memperoleh apa yang kita miliki dari Dia. Apa yang kita miliki dari Dia itu, dari Tuhan itu adalah dengan doa-doa kita. Kita mau minta apa ya, itu cara Allah ya. Ada di dalam ayatnya Lukas 11. Ini panjang. Lukas 11 ayat 3 sampai 13. Nanti anak-anak bisa baca sendiri. Dan di Yakobus 4 ayat 2 ya. Itu salah satu alasan doa, karena doa adalah cara Allah memberikan agar kita dapat memperoleh yang kita miliki dari Dia. Kita memperoleh apa yang dimiliki dari Tuhan itu dengan cara berdoa ya. Kita baca aja deh ya, Yakobus 4 ayat 2. Coba apa ya? Yakobus 4 ayat 2. Oh ya, Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi harus berdoa supaya kita memperoleh yang kita miliki dari Tuhan ya. Terus ada lagi, kenapa kita mesti berdoa? Karena doa dengan ucapan syukur adalah cara yang Allah berikan agar kita memperoleh kelepasan dari kekhawatiran dan merasakan damai sejahtera Allah ya. Dengan berdoa kita dapat memperoleh kelepasan dari rasa khawatir kita. Kadang kita mempunyai ada rasa khawatir ya, dengan berdoa kita dapat melepaskan segala khawatir itu dan mendapatkan damai sejahtera Allah ya. Ada di ayatnya di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mana dia Filipi? Nah, ini dia. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya. Dengan permohonan dengan ucapan syukur ya. Jadi sampaikan keinginan kita kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Itu alasan kenapa kita harus berdoa ya.
masih banyak lagi contoh-contoh alasan kenapa kita mesti berdoa ya. Cici sampaikan tadi berapa tuh? Ada pertama apa? Ayo, karena ada iblis. Jadi kita harus lawan. Yang kedua, supaya kita memperoleh yang kita miliki itu dari Allah dengan kita memohon kepada Tuhan. Terus dengan ucapan syukur supaya kita bebas dari rasa khawatir dan kita merasakan damai sejahtera Allah ya. Itu beberapa contoh dari alasan kenapa kita harus berdoa ya. Banyak contoh-contoh doa ya. Tuhan Yesus sendiri berdoa. Tuhan Yesus aja berdoa ya. Di mana Tuhan Yesus berdoa? Ingat nggak? Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Ada di dalam Markus 14 ayat 32 sampai 50. Anak-anak bisa baca ya. Dicatat Markus 14 ayat 32 sampai 50. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Waktu itu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus juga berdoa ya. Tuhan Yesus aja berdoa ya. Apalagi kita harus lebih rajin lagi berdoa ya. Lebih tekun lagi berdoa. Ada lagi doa apa? Doa Daniel ya, ada di kitab Daniel ya. Menceritakan apa? Menceritakan tentang Daniel berdoa 3 kali dalam sehari ya. Jadi Daniel 6 ayat 12 ya. Karena ketaatannya lah Tuhan memberikan berbagai mujizat. Salah satunya menyelamatkan Daniel waktu dia dimasukkan ke dalam gua singa ya. Tuhan menyelamatkan, itu mujizat yang besar ya. Daniel berdoa dengan kesungguhan hati, dengan bertekun dan terus berusaha ya, sehingga ia dapat mengalami mujizat-mujizat yang besar dari Tuhan ya. Ada lagi contohnya doa Hana. Siapa yang ingat Hana? Siapa itu Hana? Ayo, itu di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 28 ya. Nanti anak-anak baca sendiri ceritanya ya. Cici hanya intisarinya aja ya. Hana tidak mempunyai anak ya. Hal itu yang membuat hatinya sangat sedih karena dia tidak punya anak ya. Jadi dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia sampaikan keinginannya itu. Dia berjanji jika Tuhan menjawab doanya, dia akan menyerahkan kembali anaknya kepada Tuhan ya. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan benar-benar menjawab doa Ibu Hana ya. Dia memberikannya seorang anak laki-laki ya. Siapa namanya? Siapa yang ingat? Ayo, siapa anak Ibu Hana yang dia berjanji akan memberikan kepada Tuhan? Iya, namanya Samuel ya. Ada yang namanya Samuel? Anak perjanjian ya. Samuel ya. Sesudah itu sesuai janjinya Ibu Hana mengembalikan Samuel ini kepada Tuhan sejak ia masih kecil ya. Dia diserahkan kepada Tuhan ya. Banyak janji-janji doa dalam contoh-contoh doa dalam Alkitab di sini ya. Jadi ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bunyinya mau tahu? Yuk kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di mana ya Tesalonika? Tesalonika di mana Tesalonika? 1 Tesalonika 5 ayat 17 bunyinya, tetaplah berdoa. Jadi kita berdoa bukan semau-mau kita. Tuhan sendiri yang menyuruh di dalam Alkitab ini, tetaplah kita berdoa ya. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi doa adalah
Refleksinya, doa memiliki kuasa yang dahsyat karena Allah sendiri yang bertindak. Dengan berdoa berarti kita sedang melihat kemenangan dan mukjizat Allah dinyatakan dalam hidup kita ya. Karena melalui doa kita bercakap-cakap dengan Tuhan, memohon, meminta permohonan dengan Tuhan, dan bertemu dengan Tuhan lewat doa. Doa adalah permohonan kita ya. Jadi jangan jemu-jemu untuk berdoa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa ya. Cukup sekian ayat firman Tuhan hari ini ya. Kita mau berdoa, kita akan tutup kembali dengan doa. Biarlah anak-anak boleh merasakan, boleh mengalami setiap mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak. Kita tutup di dalam doa. Mari tutup mata, lipat tangan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mengajarkan kami untuk bertekun berdoa kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan semua permohonan kami, Engkau yang tahu segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami butuhkan Engkau mengetahuinya. Engkau yang menyediakan ya Tuhan. Kami juga tahu Tuhan, setiap doa-doa kami, ada yang Engkau langsung jawab, ada yang ditunda, atau ada yang belum dijawab. Tapi kami percaya semuanya itu untuk kebaikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, dadah. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Ciwina tentang kenapa sih kita harus berdoa. Berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Dan ternyata doa juga merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, cara kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dalam sehari-hari banyak sekali iblis menggoda kita, dan berdoa jadi salah satu cara kita juga untuk melawan si iblis. Doa juga merupakan bentuk kita ngobrol sama Tuhan, kita mengucap syukur sama Tuhan, kita menyatakan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi bukan karena Tuhan gak tahu apa yang kita butuhkan, tapi doa menjadi bentuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan kita boleh sama-sama membangun hubungan sama Tuhan lebih dekat lagi, lebih erat lagi. Kita mau menyediakan waktu setiap hari khusus untuk berdoa, untuk beribadah sama Tuhan. Nah teman-teman, tanggal 11 Maret nanti ada acara yang diadakan oleh cici-cici dan koko-koko dari agensi atau dari remaja. Buat teman-teman kelas Joshua yang sudah kelas 2 SMP ke atas, teman-teman bisa bergabung di acara Next Level Welcoming Ceremony yang diadakan oleh cici-cici dan koko-koko di agensi. Acaranya tanggal 11 Maret jam 11 siang via aplikasi Zoom. Linknya nanti akan di-share. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk kirimkan catatan firman Tuhan atau berkat yang teman-teman dapat dari ibadah hari ini ke nomor WhatsApp admin Super Kids. Dan nanti akan ada e-coupon yang akan dikirimkan ke nomor WhatsApp teman-teman. Sekian ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.